Dan Ar-Rakim yang nama-nama mereka tertulis di situ, diabadikan dan disampaikan, disebutkan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Bersama dengan bahkan makhluk Allah, seekor anjing yang dikabarkan oleh mereka para ulama Himron atau Humron. Kisah Ashabul Kahfi ini terjadi setelah masa dari Nabi Isa Al-Masih, dikabarkan demikian dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Terlepas dari semua perbedaan yang disebutkan oleh mereka para ulama, apakah kejadian dan tempatnya itu di Ar-Rum, Romawi, ada lagi yang mereka menyebutkan di negeri Ailah, ada juga mereka yang menyebutkan di negeri Ninawa, ada juga yang mengatakan bahwasanya itu di tempatnya di Balqa. Terlepas dari di mana tempatnya, semoga dalam pembacaan kita ini kita nanti akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Di antara dari kisah secara global tentang kisah mereka itu diawali ketika Allah menyatakan, mengkabarkan yang artinya idza awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah tatkala mereka para pemuda tersebut mereka mencari tempat berlindung. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Setelah mencari tempat berlindung, lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami di sisimu, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami, wahai lana min amrina rasyada. Ini diantara hikmahnya adalah hendaknya kita senantiasa memohon dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala istita'ah, kemampuan untuk kita bisa beramal saleh, kemampuan untuk kita senantiasa meminta petunjuk, dan di dalam petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalaulah bukan karena Allah Ta'ala, kita ini bukanlah apa-apa. Ini sebagaimana juga dikabarkan oleh beliaunya sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, kita diajarkan untuk berdoa senantiasa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma asin akibatana. Ya Allah, baguskanlah setiap akhir dari kehidupanku. Fil umuri kulliha, dalam urusan apa saja, wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, mencontohkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah di dalam menjalankan ketaatan sehingga akhir hayat kita dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kisahnya mereka setelah memohon petunjuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketaatan mereka ketika mereka lari dari raza yang kejam, di dalam mereka menjalankan ketaatan, mereka ditidurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam sebuah gua yang lamanya tidak hanya 1 hari 2 hari. Berapa tahun? Allah mengkabarkan ratusan tahun. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka sehingga dikabarkan meskipun ada suara-suara yang membuat mereka seharusnya terbangun, mereka tidak terbangun. Kapan dibangunkan? Dibangunkan setelah mereka tidur yang sangat panjang. Allah mengkabarkan, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada." Kemudian kami bangunkan mereka. Dibangunkan dan dalam tidurnya yang sangat lama. Rincian kisah tentang Ashabul Kahfi ini, Ikhwani fiddin, diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya diambil pelajarannya. Allah menyebutkan selanjutnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya.
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sudah mulai Allah menjelaskan siapakah mereka. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Buah keimanannya kami tambah petunjuk di dalam hati mereka. Ayat ini merupakan rincian dari permulaan kisah yang diterangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa sebab mereka diberikan petunjuk oleh Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa meneguhkan petunjuk itu di dalam hatinya. Mereka beramal saleh dahulu. Mereka meneguhkan prinsip keimanan di dalam hati mereka. Baru kemudian Allah teguhkan, diberikan kemudahan untuk melakukan sesuatu yang hal itu tidak mudah barangkali dilakukan oleh siapapun. Ini yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya min thawabil hasanati hasanata ba'daha. Lakukan amal dahulu, beriman dan menunjukkan amal soleh kepada Allah, baru kemudian Allah akan menambahkan, kita akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang berikutnya. Hati mereka dikuatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala setelah ada bibit-bibit ketakwaan di dalam hati mereka. Dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawat wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dikuatkan mereka di dalam kesabaran, di dalam ketaatan kepada Allah. Mereka meninggalkan kampung halamannya. Mereka meninggalkan semua apa yang diberikan dari kenikmatan dunia ini oleh Allah. Untuk apa? Untuk meneguhkan hatinya yang mereka katakan, mereka mengaku beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menyelamatkan akidahnya. Mereka menyelamatkan agamanya dari pengingkaran kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Siapakah kondisi kaumnya? Dikabarkan oleh Allah, kaumnya adalah kaum yang mereka mengingkari, menyelisih dari prinsip-prinsip keimanannya. Haula'i qaumuna takhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mereka menjelaskan kaum mereka itu adalah kaum yang mereka senantiasa dari bukti kekafiran mereka, mereka senantiasa menyembah sesuatu selain Allah tabaraka wa ta'ala, dan hati mereka dengan keimanannya mengingkari semua tersebut. Ini adalah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Akhirnya mereka memilih untuk mengasingkan diri, menyelamatkan agama mereka. Berawallah mereka, kemudian mereka pergi. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Mereka mengingkari seluruh perbuatan kaumnya yang cenderung rusak tersebut. Akhirnya mereka mulai mengasingkan diri dari semua apa yang ada pada kaumnya dan apa yang disembah oleh kaumnya. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Jadi demikianlah disebutkan, mulai muncullah buah keimanan mereka, perlindungan dari Allah terhadap para Ashabul Kahfi ini. Apa? Mereka dijaga oleh Allah dalam tidur panjangnya. Mereka dijaga dari kerusakan dari seseorang itu. Kadang kalau tidur lama, kadang kan capek-capek begitu. Kita kalau, ini tidur ratusan tahun. Allah mengkabarkan, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim dzatal yamin. Bahkan matahari yang terbit itu dilindungi oleh Allah, diperintahkan untuk menyelisih mereka supaya tidak memadorotkan mereka. Itu kalau mereka matahari itu sedang terbit, matahari sedang kemudian akan terbenam. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min. Sedangkan mereka dalam ruangan yang nyaman, yang luas dalam gua tersebut, dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tanda-tanda dari kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya Allah dan Rasulnya. Naam. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyampaikan ini adalah bentuk penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala. Bayangkan,
mereka tidak makan, mereka tidak minum, tetapi Allah berikan asupan-asupan sesuatu yang tetap membuat tubuh mereka utuh. Dijaga dari hal-hal yang rusak dari tubuh mereka, mungkin dari pengaruh alam. Perawatan Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang yang bertakwa. Sehingga kalau ada orang yang bertemu dengan mereka pun Allah juga menjaganya. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Kalaulah ada orang yang bertemu dengan mereka, mereka akan mengira orang tersebut dalam kondisi tidak tidur terjaga. Wa nuqallibuhum dzatal yamin. Kalau kita misalkan tidur dalam waktu beberapa menit, capek-capek kita membalikkan, begitupun Allah membolak-balikkan badan mereka supaya tetap terjaga. Dzatas shimal wa dzatal yamin wa dzatas shimal. Sedangkan mereka bersama dengan seekor anjing yang dikabarkan wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Anjingnya menjaga di depan gua. Yang kalau orang bertemu dengan itu pasti lari. Itu bentuk penjagaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara hikmahnya kata Ibnu Katsir juga menyebutkan mengapa anjingnya tidak di dalam. Inilah bahwasanya Allah senantiasa menjaga mereka. Kalau di dalam berarti malaikatnya tidak bisa masuk. Ini di antara semuanya itu berjalan di atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mata mereka tertidur dalam keadaan mata mereka kalau tertutup lama itu bisa berakibat buruk. Makanya terkadang mereka dibuat oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari sifat yang membuat tubuh mereka akan rusak. Nah, ini semuanya banyak mengandung hikmah kata mereka para ulama. Akhirnya pada waktu itu dibagingkanlah mereka dalam hari tidur panjangnya. Dikabarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Dibangkitkan dan mereka kemudian dibuat saling bertanya selama berapa ratus tahun. Dalam ayat yang berikutnya nanti disebutkan selama 309 tahun lamanya. 309 tahun. Berapa generasi ini keturunan yang sudah berlalu. Nah, dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa tujuannya? Dan kemudian baru mereka saling bertanya dan menyerahkan berapa tahunnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan mereka disebutkan saling menjaga dari rahasia mereka, dan meskipun kemudian itu kemudian dijadikan pelajaran oleh Allah kepada umat manusia dengan dibongkarnya rahasia para pemuda tersebut. Bayangkan ikhwani fiddin, inilah yang disebutkan. Berapakah jumlah mereka disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat berikutnya? Mereka dikabarkan 7 orang bersama dengan anjingnya 8 ya berarti ya. Nah, wasaminuhum kalbuhum. Nah, itu disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Qur'anil Karim. Ikhwani fiddin, sekarang kita akan belajar dari kisah ini. Kisah yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kabarkan kisah ini kepadamu wahai Muhammad, dan tentunya kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya di antara mereka para ulama menjelaskan, kita fokuskan yang pertama itu adalah tentang masa muda. Anak muda, masa muda itu adalah orang-orang yang biasanya cepat menerima dakwah daripada yang lainnya. Para pemuda itu memiliki kekuatan. Para pemuda itu memiliki semangat. Para pemuda itu memiliki sesuatu yang seharusnya lebih dari yang lainnya, dari para yang lainnya. Para pemuda. Demikian. Para ashabul kahfi ini para muda ikhwani fiddin. Anak-anak muda. Barangkali seperti antum ini para santri. Usia anak-anak muda. Seharusnya pada masa-masa itulah orang-orang anak muda itu dengan kecerdasan, berpikir dengan cerdas, memiliki kemampuan untuk menganalisis sebuah kebenaran. Anak muda itu harusnya orang yang paling cepat memahami kebenaran. Seharusnya demikian. Kisah di dalam Al-Quran itu banyak. Disebutkan bahwasanya tentang banyak anak-anak muda yang disebutkan itu masa-masa mereka muda untuk mengenal
kebenaran. Dan seharusnya mereka itu orang yang paling cerdas juga dalam menerima dan kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Banyak selain Ashabul Kahfi. Di antaranya misalkan siapa? Yusuf misalnya. Anak muda yang memiliki kemampuan untuk dia meneguhkan prinsipnya dalam ketaatan kepada Allah, menjaga ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga tentang masalah Yusuf ini banyak dikisahkan. Anak-anak muda seharusnya demikian. Di mana ketika dia menemukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia yakini dalam kebenaran tersebut, dia harus berusaha untuk meninggalkannya. Seperti ini Ashabul Kahfi, dia meninggalkan orang-orang para penyembah berhala. Dia berlari dari raja yang kejam. Demi apa? Untuk menuruti ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yusuf juga demikian, misalnya dalam ayat yang lain. Bagaimana tidak misalkan Yusuf di tengah jiwa mudanya yang dikabarkan pada waktu itu dalam surah Yusuf, wa qalat haytalaka qala ma'adzallah. Bayangkan akhi, misalkan antum anak muda kayak Yusuf ini, apa yang antum akan lakukan? Yusuf ini anak muda, di bawah gejolak syahwatnya anak muda, tapi dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala juga. Sama seperti Ashabul Kahfi. Ma'adzallah, dia malah berlindung kepada Allah pertama. Ashabul Kahfi sama ya, tadi berdoa kepada Allah. Ya Allah, ma'adzallah, dia berlindung kepada Allah, minta supaya diberikan keteguhan, istita'atul al-amal. Begitu. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal ini. Bayangkan, dia berlindung kepada Allah dan kemudian mengatakan bahwasanya padahal dia itu adalah disebutkan kondisinya, dia sabar dalam mengendalikan gejolak hawa nafsunya. Fa innahu kana syaba. Padahal dia anak muda ketika itu. Yang dikabarkan masa kuat-kuatnya syahwat. Fa innahu kana syaba wa da'iyatus syabab ilayya qawiyah. Diajak dalam sesuatu yang itu adalah kecenderungan syahwat anak muda, lawan jenis perempuan. Wa azaba, di tempat yang waktu itu adalah dia seorang yang belum pernah menikah, jomblo barangkali dalam masa sekarang, yang belum pernah tahu bagaimana merasakan menyalurkan syahwat dari syahwat hawa nafsunya. Disebutkan wa ghariba, di tempat yang asing. Di tempat yang asing, yang biasanya orang itu kalau dalam safar itu, makanya kadang-kadang kalau ingin tahu sifat asli seseorang, lihat dalam safarnya, di mana mereka tidak banyak kenal dengan manusia yang lainnya. Apa yang dilakukan? Dan yang mengajak itu adalah seorang perempuan yang cantik, memiliki kedudukan, pintunya ditutup. Apa yang dilakukan oleh Yusuf sama seperti ini. Dia berlari, was tabaqal baba wa qaddat qamisahu. Dia memilih lari dan menggedor-gedor pintu, berlari atas buah takutnya, keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meskipun harus menanggung resiko yang dahsyat. Ashabul Kahfi meninggalkan seluruh apa dari kejayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Dikabarkan mereka itu adalah anaknya para tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan dan kekayaan. Mereka tinggalkan demi untuk apa? Dia menjaga agamanya. Sama. Yusuf juga demikian. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Bayangkan, mau diajak enak-enak saya malah milih di penjara, ya Allah. Meskipun saya harus di penjara, saya malah gitu. Padahal dia mau diajak sesuatu yang ingin menyalurkan syahwatnya, yang kebanyakan manusia cenderung ke sana. Dia tinggalkan, dia milih berlari, dia gedor-gedor pintunya. Sampai kemudian ketahuan. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Meskipun resikonya adalah justru dia akan dipenjara. Demi apa tadi itu? Demi untuk meneguhkan keimanan yang dikaruniakan di dalam hatinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak kisah selain Ashabul Kahfi ini kalau kita kisahkan. Jadi demikian, dia terus ingin menambah keimanannya, ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fiddin. Mereka melakukan ketaatan setelah dikaruniakan sebuah ketaatan dalam hatinya. Dan ini adalah salah satu kunci. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan min thawabil hasanati hasanata ba'daha. Sebuah kebaikan kerjakan dulu, lakukan. Allah akan mengkaruniakan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Allah akan memberikan istitoah dalam ketaatan yang berikutnya.
Tetapi jangan coba-coba melakukan kemaksiatan meskipun itu hanya ingin coba-coba. Karena apa? Min uqubatis sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Kebalikannya. Orang yang berusaha untuk coba-coba melakukan kemaksiatan, hati-hati. Jika kemaksiatan itu akan berujung kemaksiatan yang berikutnya. Karena apa? Ya begitulah. Fa innal ma'asi tuwallidu amsalaha. Kemaksiatan itu akan mendatangkan kemaksiatan yang berikutnya. Hatta ya'izza 'alal abdi mufaraqatuha. Sulit dia untuk menghindar setelah sebuah dosa menjadi kebiasaan. Jadi terus bahwasanya iman itu senantiasa akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Maka sebuah ketaatan yang dikaruniakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hati kita, mari kita terus kembangkan dengan terus menambah ketaatan tersebut. Naqussu 'alaika nabahum. Kami nahnu naqussu 'alaika nabahum. Dikisahkan tentang Ashabul Kahfi ini dengan semua cerita yang telah kita sampaikan tadi itu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa zidnahum huda. Setelah apa? Setelah mereka teguhkan ketaatan tersebut. Kita bersyukur kepada Allah. Diberikan istita'atu al-amal, kita kembangkan tersebut. Karena ini tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada semuanya orang. Al-Imam At-Tahawi menyebutkan ada dua istita'ah. Kemampuan yang ini merupakan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak diberikan kepada semua orang, tetapi yang satunya diberikan kepada semua orang, yaitu apa? Petunjuk. Beliau menyampaikan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyahnya, yang pertama istita'atus sihah. Kemampuan, kesehatan mungkin diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada semuanya orang. Tetapi istita'atu al-amal tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa melakukan ini. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa diberikan kemampuan untuk beramal soleh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikiranya mudah kayak Ashabul Kahfi ini. Mereka meninggalkan keluarganya yang para tokoh-tokoh. Mereka ini dikabarkan anaknya para tokoh-tokoh. Orang memiliki kekayaan, memiliki kedudukan. Dia tinggalkan semuanya demi untuk meneguhkan tadi. Makanya kemudian Allah wazidnahum huda. Aku tambah keimanan tadi itu buah dari keimanannya. Buah dari ketakwaan yang dia kembangkan sendiri dan dia teguhkan di dalam hatinya. Jadi yang paling utama itu adalah kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha bermujahadah. Meneguhkan keimanan itu di dalam hati kita dan perbuatan keseharian kita. Fi sabilillah. Nah, makanya pernah pada suatu hari Rasulullah ketika ditanya dalam sebuah riwayat dari Abu Dzar, beliau ditanya, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali al-afdal?" Beliau menyampaikan al-imanu billah. Beriman dulu kepada Allah. Ini sebuah min a'malil qulub. Amal hati yang paling utama. Yang kemudian wal jihadu fi sabilillah. Mengaplikasikan dalam bentuk al-mujahadatun nafs. Merealisasikan dalam bentuk amal dan perbuatan. Itu yang kedua. Hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari Ashabul Kahfi. Di antaranya apalagi hikmah yang bisa diambil dari kisah Ashabul Kahfi ini? Ingatlah wahai saudaraku kaum muslimin, hati orang yang beriman itu, tanda buah keimanannya akan memiliki kecondongan dengan orang-orang yang sama-sama memiliki keimanan kepada Allah. Ini sering disebutkan dalam pembahasan yang lalu, seperti Syekh Utsaimin menyebutkan an-nas, manusia itu ka asratil qata majbulun ala tasabbuhin. Manusia itu diibaratkan seperti seekor burung, gerombolan burung. Dia akan terbang bersama dengan burung-burung yang sejenis. Hati orang yang beriman akan berkumpul dengan orang yang sama-sama beriman. Perhatikan hati kita, jangan sampai salah. Kecenderungan hati kita. Termasuk ini Ashabul Kahfi ini. Dikabarkan mereka itu sebenarnya orang yang hidup di tengah kota. Dengan berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya. Mereka ini anak-anaknya para pemuka, para tokoh-tokoh yang dikabarkan.
hidup di zaman Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam seorang raja kafir yang bengis namanya Dikianus yang memaksa setiap tahun itu ada ritual kemusyrikan. Kabarnya di waktu itu dia diajak oleh orang tuanya melakukan ritual tersebut. Mereka harus bersujud dan menyembah para berhala-berhala tersebut. Hati mereka ini sebenarnya tidak semayanan. Buah hati keimanan mereka enggak semayanan mereka. Ini anaknya orang-orang yang berbeda. Artinya dia mengingkari dari apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ketika mereka disuruh untuk menyembah sesuatu yang diingkari oleh hati tadi itu. Akhirnya mereka menjauh dari keluarganya dan duduklah dia di sebuah pohon. Termenung dia, ingin menyelisih kaumnya. Saya harus bagaimana? Seorang diri. Tiba-tiba datang pemuda yang lain. Begitu juga kondisinya sama. Hati seorang hamba yang menyelisih kemusyrikan yang dilakukan oleh kaumnya. Nah, akhirnya 1, 2, 3, sama. Dia jauh dari keluarganya, menjauh dan merenung, ketemu di sebuah bawah pohon. Dan kemudian, "Loh, kamu siapa? Loh, kamu juga siapa?" Mereka saling bercerita. "Tadi itu sebenarnya saya itu tidak ingin melakukan itu." "Oh iya, sama. Saya juga begini-beginian." Ternyata begitulah kecondongan orang-orang yang beriman sama. Makanya bersyukur kita disatukan dalam buah keimanan, misalnya di masjid ini, di majelis ini, dari tempat-tempat yang berbeda. Kalau santri jadi jauh-jauh, dari Kalimantan, dari mana, dari luar kota. Yang jamaah dari sekitar Tulungagung, ada yang dari Trenggalek, ada yang dari ini. Disatukan buahnya sama. Padahal orang-orang di sekitarnya tidak melakukan yang sama, tapi kecenderungan hatinya disatukan oleh Allah dalam sebuah kecintaan yang sama. Karena Allah Ta'ala. Ini ciri keimanan akan disatukan dalam kecintaan yang sama. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan sebuah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-arwahu junudun mujannada. Arwah itu seperti bala tentara yang berlimpah dan bermacam-macam. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Mereka masing-masing itu dari arwah tersebut, baik dalam kebaikan maupun keburukan, mereka itu akan saling bertemu karena ada kecocokan. Sama-sama mencintai sunnah dari kampung A. Sak kampung cuma 2 orang itu. Dia datang dari kampung sana, ketemu lagi. Akhirnya berkumpul dalam masyarakat yang banyak seperti ini. Ini buah kecenderungan yang sama. Pelajarannya begitu. Maka ketika seseorang memiliki kecenderungan yang menyimpang dari buah keimanannya, muhasabah. Saya ini kok kecenderungannya kok yang jelek ya. Minta kepada Allah. Seperti Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah. Seperti tadi Yusuf juga berdoa kepada Allah. Berlindung ya Allah, karuniakan istitoah tadi itu. Fayamilul akhyaru ilal akhyar. Imam An-Nawawi menjelaskan riwayat yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah tadi itu, yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah dari Rasulullah, bahwasanya jiwa itu seperti bala tentara yang banyak yang memiliki kecenderungan yang baik, akan cenderung dan lebih senang berdekatan dengan jiwa-jiwa yang baik. Jiwa yang buruk, dia akan juga kecondongannya kepada jiwa-jiwa yang buruk, bertemannya mencari teman-teman yang seideologi dengan dia. Imam An-Nawawi menjelaskan fayamilul akhyaru ilal akhyar. Apa? Jiwa yang memiliki dikaruniakan kebaikan hati dalam hatinya akan condong kepada yang baik. Fal asrar ilal asrar. Hati-hati. Maka kita memperhatikan jiwa kita. Sama seperti ini, orang-orang dari Ashabul Kahfi ini, pelajarannya disebutkan oleh Allah tadi sudah kita bacakan. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'a min duni ilaha. Mereka pernah disidang orang-orang ini sebelum mereka melarikan diri. Kenapa kamu tidak mau menyembah berhala? Mereka berdiri di hadapan para raja tersebut yang menyiksa mereka, yang memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang menyelisih hatinya, dan mereka dengan teguh mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Saya memiliki keyakinan lain, tidak seperti keyakinanmu wahai raja. Jadi minta maaf, saya tidak bisa menyembah tentang hal tersebut. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil?
Apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah di dalam hati kita itu hendaknya kita perjuangkan. Kita bela. Jangan mengalir begitu saja. Karena hidayah itu nanti itu bisa hilang. Keimanan yang dikaruniakan itu bisa hilang kalau enggak kita bela. Ini istitoah ini enggak diberikan oleh Allah kepada siapapun. Kemampuan antum, misalkan para santri belajar di sini, enggak diberikan oleh Allah kepada para pemuda-pemuda. Semuanya di saat usia-usia seperti antum, akhi, teman-teman santri, mereka para pemuda lebih mengikuti kecondongan hib hura, keinginan hawa nafsunya untuk melampiaskan apa dari kecenderungan syahwatnya. Antum di sini dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah ini kebetulan? Tidak. Tidak ada yang kebetulan, semuanya berjalan di atas takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masa muda itu adalah masa-masa yang disebutkan makanatus syabab fil Islam, berbeda dengan masa-masa yang lainnya. Fatratul quwwah yang pertama. Masa muda itu adalah masa kuat-kuatnya. Kalau dia memiliki kecenderungan kebaikan seperti mereka-mereka yang dikabarkan dalam Al-Quran ini. Kalau masa muda fatratul quwwah ini diarahkan dalam kebaikan, mereka akan seperti para pemuda-pemuda pilihan dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis Nabi. Ini bukan kebetulan. Ini semuanya berjalan di atas takdir Allah, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Maka beruntunglah, karena buah cinta Allah adalah idza ahabballahu 'abdan ista'malah. Manusia itu kalau ada buah cintanya Allah itu dibuat dia beramal soleh. Dibuat dia mampu melakukan amal-amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Mati hati-hati. Anak muda itu fatratul quwwah, kalau jiwanya cenderung ke dalam kemaksiatan, makanya banyak berapa huru-hara kerusakan negara itu disebabkan karena ulah anak muda. Karena fatratul quwwah, kecenderungannya itu kalau diarahkan dengan yang baik, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pelajaran yang kita bisa ambil. Tapi hati-hati, kalau digunakan untuk sesuatu yang buruk akan menghancurkan negara. Saya teringat dulu itu saya pernah membaca. Ini ya barangkali hanya mungkin demikianlah. Kabarnya dulu itu untuk menghembuskan kemerdekaan itu, Bung Karno itu kabarnya dulu pernah baca itu, beri saya 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Apa yang disebut? Pemuda. Kata Bung Karno ini, yel-yelnya untuk menyemangati orang untuk kemerdekaan dulu. Beri saya 10 pemuda saja, akan aku guncang dunia, kata Bung Karno. Mungkin ini memang benar. Dalam syariat kita disebut pemuda adalah fatratul quwwah. Masa kuatnya. Afdalu marahilil umur. Pemuda, masa muda itu adalah masa-masa marhalah umur yang paling afdol. Masa kuatnya disebutkan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lahir kecil, lemah, menjadi kuat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Nyuwun sewu para bapak-bapak. Ya memang begitu Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum. Setelah muda, ya kecil lemah. Kemudian muda menjadi kuat. Nyuwun sewu, bukannya merendahkan yang tua-tua. Memang Allah menjelaskan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kalau sudah mulai menua, sudah mulai lemah. Yang dulu ya saat Hendrik, Masya Allah, kuat, salto. Anak muda ini kalau santri-santri ini Pak, kalau latihan silat, salto-salto itu enak aja, kuat sekali. Nanti kayak kita sudah mulai umur 30, 40 tahun, sudah mulai melemah, keju-keju, gini betul. Yang begitu jelas disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah melemah. Jadi meskipun perasaannya masih muda, kadang-kadang ya memang tubuhnya nggak bisa untuk diajak ke sana, sudah mulai melemah. Nah, belum lagi masa muda itu adalah atwalu marahilil umur. Ya meskipun kematian nggak bisa ada yang tahu. Anak muda itu dilihat kalau secara ini untuk penalarannya mungkin umur masa perjalanannya masih panjang. Meskipun masalah takdir adalah tidak tahu. Karena banyak orang muda juga meninggal. Dan masa muda ini pernah disebutkan dulu adalah dalam sejarah peradaban as-sababu
imadul umam. Para pemuda itu dulu pernah menjadi tiang-tiang di mana agama ini berdiri. Nah, banyak dikisahkan. Makanya para musuh-musuh Islam tahu. Para ulama itu menyebutkan walaqad alima a'da'il Islam hadhil haqiqah. Realita ini tahu mereka. Bahwasanya masa muda kejayaan umat Islam itu dulu semuanya perjuangannya itu dilatar belakangi banyak para pemuda-pemuda di situ. Fasa'au ila wad'il araqil. Mereka akan berusaha ingin menghancurkan umat Islam ini dengan menghancurkan anak mudanya. Ingin menghancurkan anak mudanya. Masa muda ini adalah masa-masa teman-teman santri semangat. Semangat. Ungkapan pengagungan kepada mereka yang diberikan istitoah seperti antum ini tidak berikan kepada semua orang ini disampaikan oleh mereka para ulama berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya sering teman-teman santri ya khususnya anak muda ketika Ibnu Mas'ud mereka bertemu dengan para penuntut ilmu seperti antum-antum ini barangkali di jalan begitu dia mengatakan idza ra'a asy-syabab yatlubuna al-ilm marhaban bi nabil ilm. Kalian para pemuda ini mata air ilmu. Rahasia kesuksesan umat. Wa masabihi dzulam apa? Penerang kegelapan. Khulqan as-siyab meskipun tidak patek memperhatikan penampilan. Ini loh Pak teman-teman santri ini kadang-kadang bangun bajunya ya mungkin tidak seindah dari orang-orang yang mengutamakan apa dalam istilah sekarang glowing, iya tidak patek begitu memperhatikan penampilan. Tetapi apa? Jududul qulub, hubusul buyut, raihani kulli qabilah. Sadar apa tidak antum akhi teman-teman santri? Antum itu adalah raihan kulli qabilah. Aroma wangi dari masing-masing kabilahnya antum-antum. Antum-antum inilah yang nanti 10 tahun ke depan yang diharapkan yang menjadi penerang mereka yang mengajarkan ilmu. Bagaimana kalau kemudian para generasi yang diandalkan nanti itu cenderungnya ke dalam sesuatu yang tidak benar? Maka harus memperhatikan hatinya. Datangnya antum di sini ini sudah menjadi satu keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Tidak diberikan kepada semuanya orang. Rasulullah menyampaikan, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malah." Para sahabat bingung bertanya kepada Rasulullah, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk orang-orang yang dibuat beramal itu wahai Rasulullah? Yuwaffiquhu li amali shalihin qabla mautihi. Allah menggiring orang-orang tersebut melakukan satu amal yang akan mengantarkan kehidupan yang menguntungkan kehidupan setelah kematiannya sebelum dia meninggal dunia. Saya tahu, bapak-bapak yang pernah mondok juga tahu. Mungkin antum butuh perjuangan jauh dari orang tua. Aduh, seharusnya sih begini saya bermanja-manja kepada bapak saya, bermanja-manja kepada ibu saya. Tapi di sini saya jauh dari orang tua. Mungkin itu memprihatinkan. Tetapi itulah. Justru ketika antum kuat di sini itu bukan sembarangan. Allah beri antum kuat, itulah kemuliaan istita'atu al-amal yang tidak diberikan kepada semua orang, kata Imam atau Hawi tadi itu. Ini satu kebaikan. Kuatnya antum misalkan dalam pendidikan mempelajari agama itu sudah kemampuan satu petunjuk tersendiri dari Allah. Maka jangan disia-siakan. Terus tambah. Allah akan memberikan kemampuan yang berikutnya dan berikutnya oleh Allah. Seperti Ashabul Kahfi. Buah keimanannya dia berdoa kepada Allah. Kemudian Allah menambahkan petunjuk di dalam hatinya. Nah, banyak contoh-contoh para pemuda seperti yang disebutkan dalam Ar-Rijalu Hawla Rasul. Di antara orang-orang anak. Banyak. Ashabul Kahfi dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran misalnya. Kemudian ada lagi tadi kita contohkan lagi Yusuf. Siapa lagi misalnya? Dulu ada anak muda kabarnya Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun mulai memeluk Islam dan kemudian menjadi orang yang siapa dia? Panglima Persia, menaklukkan Persia. Anak muda. Kita harus berpikir apa yang telah kita lakukan dengan kemudaan kita. Zubair bin Awam kabarnya juga 15 tahun sudah menghunus pedang. Kabarnya. Zaid bin
Tsabit. Seorang penulis wahyu ya, betul ya? 13 tahun dikabarkan, dan pada usia 17-an dia sudah menguasai bahasa-bahasa, termasuk bahasa Suryani, bahasa dunia. Akhirnya menjadi penyembah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seorang pemuda Ansor yang dulu ketika umur 11 minta izin untuk perang, meminta kepada Rasulullah, saya mau ikut perang Badar. Nah, dengan semangatnya Zaid kemudian dia memohon, dan kemudian baru kemudian dia diizinkan berperang pada masa perang apa? Khandaq, betul ya? Nah, banyak anak-anak muda yang lainnya seperti Usamah bin Zaid. Berapa umurnya? Belasan tahun, 17-18 tahun. Apa yang sudah terjadi? Panglima perang. Panglima perang. Berdiri di depan, di belakangnya pasukan yang sangat banyak. Kalau anak muda sekarang, cengeng, nangis. Aduh, cengeng, cemen. Sungguh diriku kalau bukan karena dirimu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apa itu? Kayak sama bin Zaid dong. 17 tahun, sweet 17. Harusnya pasangan lawan jenis. Memimpin perang, bayangkan. Usama bin Zaid. Sering baca kisah-kisah seperti ini, Aki. Biar kita semangat dalam usia muda kita. Nah, ada lagi siapa lagi? Banyak kisah-kisah anak muda itu. Mu'ad dan Mu'awid. Siapa dia? Anak usia belasan tahun. Ketika perang Badar, dia cari Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, tunjukkan mana Abu Jahal. Tunjukkan mana Abu Jahal. Apa yang terjadi? Kenapa kamu nyari Abu Jahal? Akan aku bunuh dia, paman. Mumpung kesempatan berperang. Kenapa kok kamu bunuh? Karena saya dengar dia orang yang paling banyak menghina Rasulullah. Mu'ad dan Mu'awid. Pernah baca kisah ini? Cari Abdurrahman bin Auf, dia tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Di mana Abu Jahal? Anak muda, kenapa? Akan aku bunuh dia karena telah menghina Rasulullah. Begitu anak muda, seusia-usia antum ini sudah memimpin perang, ikut perang. Jangan cemen, jangan cengeng, memikirkan lawan jenis, pacaran dan jenisnya. Bedakan diri antum ini, generasi-generasi robbani dengan generasi-generasi yang tidak dikaruniakan kemuliaan itu oleh Allah. Bangga antum dengan hal ini. Tidak disembunyikan kepada semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang. Siapa lagi? Banyak ya, Aki ya. Siapa? Misalkan Mus'ab bin Umair. Pernah baca kisahnya Mus'ab bin Umair? Delegasi pertamanya Rasulullah. Betul? Betul tidak? Utusan Rasulullah pertama kali berdakwah. Dari mana? Dari kota Mekah dikirim ke kota Madinah. Gara-gara di Madinah ada beberapa orang yang telah menyatakan masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah. Mus'ab bin Umair ini jangan dikira pemuda biasa. Siapa dia? Anaknya orang kaya. Hartanya melimpah di rumah sana. Setelah masuk Islam dan mengikuti Rasulullah, diutus oleh Rasulullah berdakwah ke kota Madinah. Nah, siap anak muda. Antum siap ya, Aki ya? Nanti kalau sudah dikirim misalnya, siap dikirim sama Ustadz keluar pulau gitu. Siapa tidak? Nah, Mus'ab bin Umair diutus delegasi pertama mengajarkan Islam. Umurnya berapa? Belasan tahun. Banyak pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi yang kalau kita gali sungguh bahwasannya semua tadi itu, semoga semua kita bisa mengambil pelajaran darinya. Apalagi di antara pelajarannya, kalau kita hidup di dalam masyarakat yang di situ sudah mulai kita melihat rusak dan kita sadari, di sini Ashabul Kahfi mencontohkan kepada kita, beruzlah kita. Menghindar, jangan malah berbaur. Kalau dilihat ada kerusakan di masyarakat, dari contoh dari pelajaran Ashabul Kahfi ini, mereka lari. Ini hati yang mengingkari kemaksiatan. Jangan malah kemudian berbaur. Aduh, ini lama ini tidak ketemu dengan teman-teman saya waktu sekolah dulu. Wah, ketemu liburan temannya menjadi geng motor. Ketemu temannya jadi orang yang biasa duduk-duduk di tempat-tempat yang maksiat. Wah, kok malah berbaur? Jangan. Justru antum harus mendakwainya, jangan malah berbaur. Ini akan dandoli antum dalam sebuah hidayah yang sudah dikaruniakan dalam diri antum. Dandoli, akhirnya efeknya mau balik ke pondok, malas, aduh, merasa nyaman dengan kemaksiatan yang sering dilakukan.
beruzlah kalau bisa. Kalau ada kemaksiatan malah dihindari. Dihindari, jangan malah bergabung dengan tadi itu. Apakah nggak boleh bergaul? Ya boleh. Bergaul boleh, itu seperti disampaikan oleh mereka para ulama. Seperti Ibnu Umar menyatakan bahwasanya al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum a'dzam ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Kalau kita berbaur dan kita kemudian kuat, masya Allah, lebih baik, pahalanya banyak dan akan diberikan banyak keutamaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kita harus pandai-pandai memilih teman, bergaul sesuai dengan hajat. Karena disebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya dalam hal ini, dalam bermuamalah, fudulul mukhalatah, banyak berteman, banyak bergaul, fi khasaratud dunya wal akhirah, disebutkan sering mendatangkan kerugian dalam urusan dunia dan akhirat. Maka sebagai seorang hamba yang beriman, wa innamalil abdi ayakhudha minal mukhalatati bimiqdaril hajah, jangan sampai terpengaruh. Beliau menyebutkan banyak pergaulan yang nanti kita harus pandai-pandai memilih hal tersebut. Disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya kutipkan di sini dalam kitab Bada'iul Fawaid. Beliau menyebutkan ada jenis 4 pergaulan. Nah, yang disebutkan bahwasannya seperti kalau Ashabul Kahfi tidak kuat, sudah memilih beruzlah saja. Karena ada banyak nanti dampak-dampak yang lain. Kata beliau, min mukhalati kal ghada. Beliau menyampaikan orang yang bergaul itu ada yang pergaulnya seperti orang yang membutuhkan makanan, terus dibutuhkan setiap waktu. Dan ini harus kita cari. Siapa? Yaitu seperti orang yang bergaul dengan para orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang baik. Mencari teman-teman yang baik untuk membangkitkan kebaikan dirinya. Barangkali bagus yang demikian. Yang kedua, ada yang disebutkan min mukhalatil qaddawa yahtaju ilahi indal marad. Ini bergaul seperti seorang yang membutuhkan obat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'iul Fawaid ini. Dibutuhkan ketika sakit saja. Ini bermuamalah, kerjasama, ya kita butuh yang tidak membahayakan dari dari kehidupan kita dan akhirat kita. Nah, ini yang paling berbahaya. Ini berikutnya, bergaul yang mendatangkan penyakit, mendapatkan penyakit. Di antaranya tadi itu mukhalatu qadda'il udhal wal marad. Pergaulan yang justru akan mendatangkan kita seperti orang sakit. Dan kemudian nggak bisa diobati tadi itu, pergaulan yang akan merusak kita. Nah, kita harus sadar tentang kondisi ini. Akhirnya dia terkena penyakit dan tidak bisa keluar darinya. Kena virus. Antum yang sudah baik, karena gara-gara salah pergaulan, akhirnya menjadi rusak. Keinginan-keinginan, kecondongannya sesuatu yang maksiat saja. Kenapa? Karena dia bergaul di tempat yang salah, yang buruk. Dan yang paling bahaya yang terakhir ini adalah pergaulan mukhalatuhu bimanzilati aklis sam. Seperti orang yang makan racun, bisa mati dia. Bergaul dengan orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kebidahan, dan yang lain-lainnya dalam bentuk kemaksiatan yang lainnya. Jadi orang yang berilmu, dia akan memberikan, kalau dalam pergaulan tadi itu, manfaat kepada orang lain. Bukan tidak, malah justru kemudian kita ketularan. Jadi keadaan dalam bergaulnya tadi itu dia harus memperhatikan. Apakah pergaulan tadi itu memanfaatkan atau memberikan manfaat dalam urusan dunia dan akhirat kita? Sebaiknya pergaulan kita itu adalah yang saling memberikan manfaat, jangan sampai yang memberikan tadi itu. Kalau pergaulan tadi itu mendatangkan sesuatu yang madharat, maka jangan segan seperti ini Ashabul Kahfi. Saya memilih untuk tidak berteman dengannya. Gitu, jangan malah benar. Kita harus tahu kondisi hati kita. Karena kita akan ditambah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Akhirnya apa? Fa'wu ilal kahfi, pergilah Ashabul Kahfi menghindari sesuatu yang akan mengantarkan dirinya rusak tadi itu. Dan baru kemudian Allah akan memberikan pertolongan tadi itu. Senantiasa bersikap hati-hati. Ashabul Kahfi dalam ayat ini juga menyebutkan wal yatalattaf. Masing-masing kita jangan mengandalkan dengan keimanan yang diberikan oleh Allah, karena al-imanu yazidu wa yanqus.
iman itu bisa berkurang. Dan berkurangnya itu bisa hilang babar pisan, babar blas. Begitu. Jangan sampai memprihatinkan, jangan sampai terdengar lulus dari pondok pesantren, wah kayak dulu alumni, kok jadi gitu ya, jangan sampai. Kita berlindung diri kepada Allah dari semua hal tersebut. Berhati-hati dari apa saja yang akan mendatangkan kita, yaitu di dalam yang membuat kita menjauh dari apa yang petunjuknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, baik, barangkali demikian teman-teman sekalian, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya tidaklah peringatan kecuali pasti akan mendatangkan manfaat dari hati orang lain. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan. Kita baca dulu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masih berkaitan dengan tema dan banyak yang tidak berkaitan dengan tema hari ini, tapi ya tidak mengapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara mencari teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk? Bagaimana caranya, Adik? Yang pertama, jangan lupa tadi itu berdoa kepada Allah. Sudah banyak dijelaskan. Ashabul Kahfi juga berdoa, dan kemudian juga tadi Yusuf juga berdoa. Banyak, semua ketaatan, kebaikan itu jangan lepas dari doa. Doa yang mengantarkan kita menjadi baik agama kita. Termasuk seperti Imam Muslim itu mengajarkan sebuah doa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Disebutkan, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Diberikan petunjuk supaya agama kita bagus. Kemudian ada doa lagi, sabit qalbi ala dinik. Di antaranya ya begitu, Allah akan memberikan keteguhan hati tersebut. Kemudian di antaranya mungkin akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Jadi antaranya mencari teman yang baik, dan hanya berdoa, minta kepada Allah petunjuk, dan petunjuk itu yang akan mengantarkan kita ke dalam kebaikan. Di antaranya adalah ketika kita memiliki teman yang baik, itu barangkali Allah caranya memberikan kita kebaikan, di antaranya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Nah, kemudian ia memperhatikan, mencari teman, menjauhi teman yang buruk. Kayak tadi itu. Sungguh semua syariat ini adalah menjadi tolak ukurnya. Melihat teman ini. Dan ketika hati itu sudah hadir dalam hati, jangan segan-segan untuk kemudian kita menyampaikannya. Kadang orang itu malu, tidak bisa menyampaikan atau takut menyampaikan. Ini seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ibnu Qayyim menyampaikan, sayati ala nasi zamanun siraru ummati ala khiyariha. Zaman sekarang itu kebanyakan ada yang sudah tahu sebenarnya kebenaran itu. Innal halala bayinun wal harama bayinun. Tetapi apa? Karena komunitas yang banyak yang buruk semakin mendominasi. Syaru ummati ala khiyariha. Yang buruk perangainya mendominasi, akhirnya banyak orang memilih diam, tidak mau mengatakan apa-apa.
akhirnya dinikmati saja. Ya akhirnya dia terjatuh dalam sebuah pergaulan yang buruk, barangkali demikian. Jadi teman dan menjauhi teman yang buruk. Ya, semua ukurannya adalah syariat ini. Keburukan dan kebaikan adalah ukuran syariat ini. Kalau ukurnya, makanya kunci kebaikan itu adalah belajar. Setelah mengetahui mana yang buruk, karena banyak orang melakukan keburukan dengan teman yang buruk, gara-gara dia tidak mengetahui keburukannya tersebut. Naam. Baik. Allahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab ya. Waalaikumsalam. Yang penanya warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiah dibagikan Pak. Saat fajar. Dibaca. Yang bertanya atau pertanyaan? Dua-duanya. Baik. Ketika mencuri dan bertaubat kepada Allah, tapi dia masih mencuri dan bertobat lagi dan seterusnya, apa masih bisa diampuni dosanya? Insya Allah Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibratu bikamalin nihayah la binaksil bidayah. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam bab khusus tentang innamal a'malu bil khawatim. Tergantung nanti kita berhati-hati dalam amal itu, jangan-jangan yang terakhir hayat kita yang terjadi adalah yang buruknya ketika mencurinya. Tetapi kalaulah kemudian mungkin akhir hayatnya itu disebutkan dalam kondisi dia bertobat, benar-benar bertobatnya, sebutkan fa innamal a'malu bil khawatim. Manusia itu akan dinilai amalnya adalah sesuai dengan amalan penutupnya. Bahkan ada sebuah riwayat sebutkan bahwasanya didapati bahwasanya innakum kuntum tukhti'una kullal lail wan nahar. Saya tahu kamu itu adalah orang senantiasa melakukan dosa setiap hari, siang malam. Tetapi Allah mencintai hambanya ketika dia berdosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi jangan meremehkan dosa. Jangan pernah meremehkan dosa karena tidak tahu siapa orang diakhiri dengan akhir hayatnya dengan apa. Meskipun banyak penjelasan innamal a'malu bil khawatim, tapi siapa tahu ketika kita sedang bermaksiat kemudian kita justru malah pada saat itu kita akan dipanggil atau dijemput ajal kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi intinya Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat. Dan bahkan tadi ada dalil innakum kuntum tukhti'una kullal laili wan nahar. Allah tahu kondisi manusia itu begitu. Selalu bersalah dan bertobat, dan Allah mencintai orang yang melakukan kesalahan kemudian dia bertobat. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun juga para ulama menyebutkan jangan bertasahul, menggampangkan. Nah, karena akan terjebak dalam kemaksiatan. Orang akan terjebak dalam kemaksiatan. Min asbabil wuqu'i fil ma'asi. Mengapa banyak orang terjebak dalam kemaksiatan? Ada 3 kata mereka para ulama. Yang pertama adalah al-jahlu, karena bodoh tidak berilmu. Mungkin dia berilmu dalam kondisi. Yang kedua adalah al-jahlu, yang kedua at-tasahulu. Dia menggampangkan dosa. Jangan sampai terjebak yang ini. Akan terjebak dalam kemaksiatan hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Meremehkan dosa. Yang kedua. Yang ketiga, al-wuqu'u fil ma'asi. Ya sudah, kalau sudah terjebak dalam dosa, ngeremehkan, selanjutnya dia akan jadi pribadi yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, siapa yang bertanya 2 pertanyaan ini tadi? Yang pertama tentang apa tadi? Orang yang bertaubat. Yang kedua, mencari teman yang baik. Siapa yang bertanya? Silakan maju dapat hadiah. Yang bertanya ini silakan maju dapat hadiah. 2 orang tadi yang kita bacakan. Nah, Insya Allah. Silakan dipilih. Yang mana? Karena duluan. Ada 2 lagi akan saya berikan kepada 2 penanya.
dua yang bisa menjawab pertanyaan kebalik. Sengaja ya, begitu. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 saja pelajaran yang bisa diambil dari kisah Ashabul Kahfi. 3 saja. Ayo, siapa yang mencatat? Nah, Mas Gilang, silakan Mas Gilang. Siapa? Antum malu atau tidak tahu? Malu, saya tak yakin, mungkin karena malu. Nah, baiklah. Saya lihat yang bawa buku. Antum berdiri, apa yang antum catat tadi? Ya. Ya sebutkan aja atau sebutkan langsung. 3 saja. Ya, berdiri. Nah. Terus seharusnya begitu ya. Karena kecerdasannya. Terus seharusnya demikian ya. Karena nanti ada anak muda yang tidak begitu ya. Nah, seharusnya begitu pelajarannya. Baik, siapa lagi? Apa lagi? Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan ambil 2 hadiah ini. Pilih yang mana? Mau membaca kisah-kisah yang lain dari kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Ini ada. Nah, atau yang ini silakan pilih. Ya, silakan. Barakallah. Satu lagi, pertanyaannya mudah. Berapa tahun Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Ta'ala? Yofi apa Yafi? Yofi, silakan. Berapa Yofi? Barakallah, silakan ambil. Aku lu mata tasma'un wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita itu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.